Halo semuanya, ini adalah video pertama saya. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Agustina Sembiring, usia saya 61 tahun. Saat ini saya sudah hampir 2 tahun pensiun dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto dan masih bekerja di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Sebagai speech therapy, saya speech therapy dan sarjana psikologi. Di saat seperti ini saya mencoba ingin menjangkau pasien saya yang di rumah, maupun mungkin ada yang ingin tahu dan mungkin yang tidak ingin tahu. Saya ingin memberikan bahwa kasus-kasus apa sih yang ditangani oleh speech therapy, karena Bapak Ibu sekalian mungkin ingin datang ke rumah sakit dengan situasi ramai atau dengan situasi kesehatan saat ini tidak bisa berkunjung ke rumah sakit. Untuk itu saya ingin memberi keterangan bahwa kasus speech therapy yang sering ditangani adalah, pertama, yang paling banyak adalah post stroke. Post stroke bisa menyebabkan gangguan menelan, bisa menyebabkan gangguan bahasa, bisa menyebabkan gangguan bicara. Post laryngectomy, post thrombectomy. Jadi suaranya bisa serak atau suaranya hilang sama sekali. Dan kasus anak-anak tumbuh kembang maupun anak yang autis, dislogia karena brain dysfunction atau cerebral palsy, juga anak yang stuttering. Karena saya psikologi, saya juga ada beberapa meminta saya untuk melakukan latihan relaksasi dan meditasi, lalu tes MMSE, konseling untuk parenting maupun bimbingan untuk lansia. Dan mudah-mudahan kali ini saya mau menyampaikan bahwa kiat-kiat yang dapat dilakukan orang tua untuk membangun bahasa bicara kepada anak-anak yang untuk di rumah adalah, pertama, jika anak ingin mau berbicara kepada kita, maka sebaiknya kita menyimak apa yang disampaikan oleh anak kita. Berikan waktu, berikan peluang kepada anak bahwa kita sebagai orang tua betul-betul ingin mendengar apa yang ingin dia ucapkan kepada kita. Yang kedua adalah, sering sekali anak berbicara baby. Jadi saya menjelaskan ini di usia terus speak atau sekitar 2 tahun, kita sudah bisa melihat yang nyata bahwa kira-kira anak ini perkembangan bahasa bicaranya terlambat atau tidak. Bila anak masih berbicara baby sama kita, maka kita meresponnya dengan bahasa bicara yang sebenarnya. Katakanlah contohnya anak mau tidur, dia mau minta bantal, lalu dia menunjuk bantal itu, dia sebutkan bobo. Kita jangan sebut itu bobo, tapi oh bantal. Mungkin ini ada contoh yang lainnya, tapi merespon anak dengan bahasa yang sebenarnya. Lalu selanjutnya kita menunjukkan, setiap hari kita menunjukkan gambar tersebut yang sekonkret mungkin. Gambar yang dari kertas karton yang agak tebal, katakanlah binatang tapi tidak terlalu banyak, sederhana tapi nyata. Suasana kolam renang, ini kan sederhana, tergantung dari selera anak kita, kira-kira gambar apa yang cocok buat anak kita. Gambar yang jelas, nyata, yang tidak terlalu banyak untuk taraf pemula. Kita ulang setiap hari 5-10 gambar. Lakukan ini secara kontinu, menyenangkan buat anak, lalu kita ulang-ulang tergantung dari selera gambar apa yang sebaiknya kita berikan kepada anak. Jadi bila anak sudah agak besar, bisa kita bacakan suatu cerita. Selanjutnya jangan bicara dengan bahasa yang ada penambahan atau bahasa tambahan, entah itu ya pakailah bahasa Indonesia, jangan kita tambah lagi dengan bahasa yang lain, kecuali nanti kalau sudah lancar silahkan. Hindari, misalnya ada kakak, si adik mau cerita, ada kakaknya yang menyelinap membetulkan atau mendahului pembicaraan adik. Oke, kita biarkan, tapi setelah itu kita stimulasi lagi bahwa
si adiknya mau cerita apa kita dengarkan dan kita beri kesempatan kepada si adiknya. Pujilah setiap anak mau ingin berbicara apa, karena masalah bila anak bicaranya tidak jelas lalu kita bilang ayo ulangi, oh iya kita harus memperhatikan bahwa usia 2,5 tahun sampai 5,5 tahun perkembangan emosi anak kita harus kita jaga. Jadi kita harus hati-hati, jangan terlalu banyak kata larangan, jangan terlalu oh ya ulang, bicara yang benar, tapi kita puji bagaimana usaha anak. Jadi emosional anak tetap kita jaga sehingga nantinya bahwa anak bicaranya tidak menjadi ragu-ragu. Untuk yang sementara hanya itu satu lagi, setiap kebersamaan kita di dalam rumah tidak cukup dengan kebersamaan. Setiap ada acara kebersamaan, entah itu kita berkunjung ke satu tempat atau misalnya ke mall atau ke kebun binatang, kita sebutkan karena ada orang tua bilang dia sudah bawa anaknya jalan-jalan ke kebun binatang tapi 5 nama binatang aja dia tidak bisa. Kata orang tuanya, ini anak saya udah sering saya bawa tapi tidak menyebutkan namanya. Jadi kebersamaan itu yang lebih penting adalah bagaimana cara kualitas kita untuk menerangkan arti daripada fungsi bahasa kepada anak. Jadi hanya itu yang sementara saya bisa berikan. Kita bertemu lagi, sampai jumpa, terima kasih.